Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Kita jumpa lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia, tema 1, subtema 2. Sebelumnya, marilah kita awali hari dengan berdoa, jalani dengan usaha, dan akhiri dengan syukur. Pada pembahasan subtema sebelumnya, telah kita pelajari tentang cara menentukan ide pokok pada sebuah paragraf. Langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah dengan membaca teks terlebih dahulu dengan secara keseluruhan. Barulah selanjutnya kita dapat mencari kalimat-kalimat pokok dalam paragraf tersebut. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas di subtema 2 menentukan dan mengidentifikasi ide pokok dalam teks lisan. Seperti yang telah kita ketahui bersama dalam pembahasan sebelumnya, bahwa ide pokok merupakan inti bahasan penting dari sebuah teks atau informasi yang didapat baik secara lisan maupun tertulis. Sebuah teks biasanya terdiri atas beberapa paragraf, dan setiap paragraf memiliki ide pokok yang berbeda. Nah, untuk memudahkan dalam mengidentifikasi ide pokok, kalian dapat menggunakan tabel. Selanjutnya, menunjukkan ide pokok dalam teks percakapan. Teks lisan merupakan teks hasil pembicaraan seseorang ataupun hasil percakapan. Misalnya, percakapan atau teks tulis yang dibacakan oleh guru. Salah satu kegiatan teks lisan adalah melakukan kegiatan wawancara. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dapat dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. Adapun persiapan yang harus kita lakukan untuk wawancara adalah yang pertama, kita harus menentukan narasumbernya terlebih dahulu. Yang kedua, tentukan tempat dan waktu wawancara. Yang ketiga, siapkan peralatan untuk wawancara, misalnya pulpen, buku, ataupun alat perekam. Yang keempat, susunlah pertanyaan-pertanyaan dengan baik untuk memudahkan kita mewawancarai narasumber. Nah, setelah kita melakukan persiapan wawancara dan sudah melakukan wawancara, baru kita dapat menentukan ide pokok pada teks lisan tersebut dengan cara mendengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Catatlah permasalahan atau peristiwa yang dibicarakan dalam teks. Tentukan topik serta kalimat utama yang menjadi inti pembicaraan dari teks lisan. Setelah kita melakukan wawancara, kita dapat menentukan ide pokok dalam teks percakapan. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan ide pokok pada teks percakapan adalah: yang pertama, mendengarkan teks secara keseluruhan. Yang kedua, mencatat informasi penting yang berisi permasalahan atau peristiwa yang terjadi di dalam teks. Yang ketiga, menentukan topik teks percakapan. Yang keempat, menentukan kalimat utama yang menjadi inti permasalahan dari teks percakapan. Yang kelima, menentukan ide pokok yang terkandung dalam kalimat utama pada teks percakapan tersebut.
Untuk menentukan ide pokok dalam tes lisan, kalian harus ingat kembali langkah-langkah menentukan ide pokok pada teks lisan. Yang pertama, dengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, catatlah permasalahan atau peristiwa apa saja yang sedang dibicarakan dalam teks. Yang ketiga, tentukan kalimat utama dari teks lisan yang kamu dengar. Untuk mengidentifikasi ide pokok dalam tes lisan, yaitu dengarkan teks dengan sungguh-sungguh, catatlah semua peristiwa yang sedang dibicarakan dalam teks, tentukan topik serta kalimat utama yang menjadi inti dari teks lisan. Tentukan ide pokok dari teks lisan berdasarkan kalimat utama yang telah ditentukan. Tulislah setiap ide pokok dari teks yang didengar ke dalam tabel. Setelah kalian dapat menentukan ide pokok dan mengidentifikasi secara lisan, terakhir kalian dapat menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok. Berikut adalah langkah-langkah menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok. Yang pertama, catatlah informasi-informasi penting yang disampaikan dalam teks. Yang kedua, buatlah ide pokok dari teks yang dibaca atau didengar. Yang ketiga, buatlah kalimat utama yang berisi ide pokok tersebut. Yang keempat, buatlah beberapa kalimat yang berisi informasi-informasi penting dari teks. Yang kelima, perhatikan ejaan dan pemilihan kata saat membuat kalimat. Yang keenam, susunlah kalimat utama dan kalimat pengembang hingga menjadi teks baru yang urut. Perhatikan contoh teks percakapan di bawah ini. Wo, apa kamu mau ikut jenguk Bilal? Loh, emangnya Bilal sakit apa? Bilal dirawat di rumah sakit karena sakit demam berdarah. Oh, begitu. Ya, aku mau ikut. Aku mau mendoakan Bilal dan memberikan semangat agar dia cepat sembuh. Baiklah. Dari hasil teks percakapan di atas, kita dapat menentukan ide pokoknya. Ide pokoknya adalah menjenguk teman yang sakit. Contoh percakapan selanjutnya. Pit, kamu sudah menyirami bunga di halaman? Belum, Mas. Sebentar lagi kusirami. Tolong cepat disirami agar tidak mati. Iya, Mas. Sekarang kusirami. Nah, itu namanya adikku yang cantik dan rajin. Dari teks percakapan di atas, kita dapat menentukan ide pokoknya. Ide pokok percakapan di atas adalah perintah menyirami bunga. Wah, enaknya ngapain lagi ya, Kak? Kita bikin percobaan ini yuk. Gara-gara aku, kalian semua di rumah. Aku pengen jalan-jalan nih, bosen di rumah terus. Jangan, kita harus di rumah aja. Saat ini yang terbaik memang di rumah aja. Semua gara-gara virus corona. Emang kenapa sih kalau kita jalan-jalan keluar? Kalau kita keluar rumah, bisa jadi pertama, kita ikut tertular virusnya. Kedua, lalu menulari orang lain. Ketiga, rumah sakit jadi penuh. Keempat, petugas medis jadi kewalahan. Jadi lebih baik kita pertama, di rumah saja. Kedua, keluar rumah jika benar-benar perlu. Ketiga, pakai masker jika sakit. Keempat, rajin cuci tangan dengan air dan sabun.
Kelima, makan makanan yang bergizi. Oh gitu. Oke deh, aku mau bikin sesuatu yang seru aja di rumah. Nah, gitu dong. Setelah kita menyaksikan video tadi, marilah kita sama-sama menentukan ide pokoknya. Ide pokoknya adalah ajakan tetap di rumah saja demi terhindar dari virus corona. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan jangan lupa anak-anakku, kalian catat materi yang di atas pada buku tulismu. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.